Selamat malam Bu Hana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan penilaian kuantitatif kepuasan pelanggan terhadap aplikasi belanja online Shopee. Sebelum masuk ke presentasi pertama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Gadis Anggia Citraningrum. Kemudian ada Siti Mariam Yustia Zaman, ada Seviana, ada Meshi Augesti Wijaya, dan juga Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Gadis Anggia Citraningrum. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat Microsoft Forms untuk melakukan survei online. Pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft 365, kemudian kita klik yang Forms. Setelah itu kita klik yang New Form. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita bisa menuliskan judul untuk survei yang kita lakukan. Dan survei yang dilakukan oleh kelompok kami adalah kepuasan pelanggan terhadap aplikasi belanja online Shopee. Setelah itu di halaman judul ini saya akan menambahkan logo Shopee dengan cara mengklik insert image, kemudian klik upload, lalu kita masukkan logo Shopee yang sudah saya save. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Di sini saya akan membuat dua section, di mana section pertama untuk data diri dan yang kedua untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei. Di sini untuk section yang pertama kita klik Add New, kemudian pilih section. Nah, section pertama ini saya berikan judul data diri. Kemudian pilih Add New karena untuk memberikan kolom nama, di sini saya menggunakan teks. Nama lengkap. Require-nya di sini saya klik, jadi kalau responden belum menuliskan namanya, maka mereka tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian pilih Add New, di sini saya akan menggunakan choice untuk pekerjaan. Option yang pertama, karyawan swasta. Option kedua, karyawan BUMN. Untuk menambahkan kolom option bisa klik Add Option, mahasiswa. Dan saya akan mengklik Other Option untuk pekerjaan di luar tiga option ini. Kemudian untuk di section berikutnya, saya akan membuat untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei yang dilakukan oleh kelompok kami. Maka kita akan lanjut ke section 2 dengan klik Add New, klik yang ini, kemudian section. Nah, sini sudah ke section 2. Sini saya berikan judul pertanyaan survei. Kemudian kita klik Add New. Nah, saya menggunakan yang rating. Kemudian di sini saya menggunakan 5, tapi ini saya ubah menjadi number. Nah, untuk yang di question pertama ini, pertanyaannya adalah kemudian kita bisa memberikan label dari 1 sampai 5 ini tuh maksudnya apa. Maka kita klik yang tadi label. Untuk nomor 1 ini artinya tidak setuju. Untuk yang nomor 5 sangat setuju. Oke. Require-nya juga saya klik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya sama seperti yang sebelumnya. Menggunakan rating. Star-nya diganti number dan enter labelnya. Tidak setuju dengan sangat setuju.
Pertanyaan berikutnya. Setelah itu, jika sudah semua pertanyaan diajukan, nanti akan tampil seperti ini. Untuk melihat bagaimana tampilannya nanti, kita akan bisa lihat di sini, preview. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini kalau untuk di komputer, dan untuk di mobile seperti ini. Jadi sebelum koresponden mengisi namanya ini, maka tidak akan bisa lanjut ke section berikutnya. Di sini saya coba ya. Ganis Anggia, karyawan swasta. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita bisa submit. Kemudian kita bisa melihat responsesnya di sini. Untuk meminta koresponden untuk melakukan survei, maka kita bisa menggunakan link yang ada di sini, kita send, kemudian kita salin linknya ini, kemudian bisa kita kirim ke calon koresponden kita. Dan untuk mengambil datanya ini nanti bisa langsung di open in Excel. Nah, untuk data Excel-nya ini nanti ya sudah di-download. Nah, nanti akan terlihat seperti ini jika datanya sudah ditarik. Kemudian datanya ini akan saya kirimkan ke Kurniawati selaku PIC kedua. Saya Kurniawati, di sini saya dari kelompok 4, mata kuliah teknik skill, sebagai PIK 2 yang bertugas untuk menghitung konversi alfa dari hasil kuesioner yang telah dibuat oleh PIK 1, PIC 1. Ya. Nah, data yang telah dibuat oleh PIC 1 ini, di mana kelompok kami melakukan penelitian mengenai survei kepuasan pelanggan terhadap aplikasi belanja online, yaitu Shopee. Nah, di sini kami menggunakan ada beberapa pertanyaan dan beberapa koresponden. Nah, yang pertama saya akan mengcopy dari total pertanyaan dari koresponden, kita copy. Kita pindahkan ke dalam tabel ini. Setelah dipindahkan, kita akan mencari mengetahui konversi alfa tersebut. Nah, yang pertama untuk mengetahuinya kita memerlukan kolom total. Di sini kita masukkan rumus sama dengan sum dalam kurung, kita drag aja responden 1 dari pertanyaan 1 sampai 14 dalam kurung, tutup kurung, enter. Nah, ini dapat lihat ada total 54 dari 14 pertanyaan oleh responden 1. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah untuk mengetahui total dari responden lainnya sampai 45. Ya. Nah, setelah mengetahui total, kita juga membutuhkan varian. Dalam hasil jawaban dari responden, rumusnya adalah sama dengan A titik B dalam kurung, kita drag aja dari kolom pertanyaan 1 dari responden 1 sampai 45. Kurung, enter. Terus kita drag aja rumusnya sampai pertanyaan 14. Ya, di sini kita sudah mengetahui total varian dari beberapa pertanyaan oleh responden 1 sampai 45. Selanjutnya kita mencari rumus konversi alfa itu sendiri. Yang pertama kita menghitung jumlah pertanyaan.
Nah, pertanyaan, kita klik semua sama dengan kolom A, dalam kurung, kita sorot dari kolom pertanyaan 1 sampai 14. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita bisa tahu total dari pertanyaan, dari beberapa pertanyaan itu ada 14. Selanjutnya kita mengetahui sum of item variance. Rumusnya pertama sama dengan sum dalam kurung, lalu sorot hasil dari varian dari pertanyaan nomor 1 sampai 14. Sudah, dalam kurung, enter. Selanjutnya kita mengetahui variance of total score. Gimana cara menghitungnya? Yaitu sama dengan var titik p dalam kurung, lalu sorot total dari hasil koresponden 1 sampai 5 sampai 45. Ya, dalam kurung, enter. Selanjutnya kita mencari kolom baca alfanya itu sendiri. Rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung jumlah pertanyaan, dalam kurung jumlah pertanyaan ini dibagi kurung jumlah pertanyaan dikurang 1, tutup kurung, kurungnya 2 kali, bintang, dalam hal ini bintang perkalian, dalam kurung 1 dikurang dalam kurung sum of item variance dibagi dengan variance of total score. Tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Ya, di sini kita dapat mengetahui hasil dari kolom baca alfa, yaitu sebesar 0,934. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk pembuatan deskriptif statistik dilanjutkan oleh rekan saya, Messi, yang bertugas bagian PIK 3. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Messi Augesti Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan deskriptif statistik. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa fungsi dari data analisis itu sudah berfungsi di Excel kita. Dengan klik File, lalu ke menu Opsi, kita ke menu Add-ins, Analysis Toolpath, dikelola secara add-in Excel, jalankan, ini dicentang, dan oke. Maka untuk memastikan bahwa fungsi dari data analisis sudah ada di Excel kita dapat melihatnya di menu data. Di sini udah ada menu dari data analisis. Nah, sekarang saya akan membuat deskriptif statistik dari data yang sudah kami peroleh dari hasil survei. Kita copy kolom total dari Grand Batch Alpha. Lalu kita paste di sini. Dan kita harus pilih yang paste value atau paste nilai agar yang kita paste di
sheet deskriptif statistik menunjukkan angka yang sebenarnya. Kalau kita hanya paste biasa, maka rumusnya akan error atau ref. Oke. Selanjutnya kita ke menu data, lalu menu data analisis, lalu kita pilih di analisis tools ini kita pilih pilihan deskriptif statistik karena kita akan membuat deskriptif statistik dari data hasil survei. Oke. Nah, di sini kita mengarahkan input range itu pada range yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam membuat deskriptif statistik, yaitu kolom total tadi. Selanjutnya kita klik columns, terus kita klik labels in first row, lalu kita klik output range. Output range ini menggambarkan bahwa di sel mana kita akan menempatkan hasil dari deskriptif statistik kita. Kita mau menempatkan di D3 misalnya. Lalu kita centang summary statistik. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mengetahui ini adalah hasil deskriptif statistik dari data yang telah kami dapatkan dari hasil survei. Nah, di sini dari data deskriptif statistik itu ada data mean atau nilai rata-rata, standar error, median atau nilai tengah, mode atau nilai yang paling sering muncul, standar deviasi, sample variance, kurtosis, skewness, range atau jangkauan dari nilai maksimum ke nilai minimum. Nilai minimum itu menggambarkan nilai yang paling kecil, maksimum adalah nilai yang paling besar, sum atau total keseluruhan data, dan count. Nah, untuk mendapatkan deskriptif statistik dengan angka yang bulat, kalau ini kan angkanya masih koma. Nah, kita mau mendapatkan angka yang bulat, kita bisa copy, lalu kita paste di sampingnya. Dan kita blok kolom nilai yang di H ini, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini didapatkan bahwa angkanya sudah bulat. Nah, itulah cara untuk membuat suatu deskriptif statistik dari hasil data survei. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini itu kan kita akan mengisi bab 3, satu rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini kita ambil dari survei kepuasan pelanggan yang hasil dari Google Form kita screenshot, habis itu kita taruh di sini. Saya udah screenshot di sini. Nah, coba kayak gini, saya copy paste. So, setelah itu, setelah kita copy, kita beri di sini kita beri daftar gambar. Insert caption, kita klik gambar 1, kita tulis di sini. Survei kepuasan pelanggan terhadap aplikasi belanja
online Shopee. Nah, di sini tuh untuk mempermudah nanti ketika kita create daftar gambar yang ini. Nah, yang satu survei kepuasan pelanggan terhadap aplikasi belanja online Shopee. Nah, di sini itu bab 3 itu kita isi screenshot dari form ya, teman-teman. Terus habis itu selanjutnya kita akan isi analisis data. Nah, analisis data ini kita ambil dari Converge Alpha, kemudian kita copy tabel hasil Converge Alpha yang di sini kan hasilnya di sini. Kita copy, kita paste. Nah, terus kita buat kayak tadi lagi di insert caption, reference, terus kita klik tabel 1. Analisis Converge Alpha. Converge Alpha. Bisa. Kayak gini. Jadi analisis data itu kita dapatkan dari hasil Converge Alpha dari survei penelitian kita. Nah, selanjutnya bab 4 hasil atau pembahasan ini kita isi dari deskriptif statistik yang dimana ini hasil dari analisa deskriptif statistik ya teman-teman dari total responden. Nah, oke, kita copy deskriptif statistiknya, paste. Itu kita beri daftar tabel aja. Reference, insert caption, tabel, ini udah tabel ya. Oke, kita klik analisis deskriptif statistik. Oke, kita klik OK, lalu ini kita klik. Bikin formnya. Oke, nah jadi di sini hasil pembahasannya kita masukkan deskriptif statistik. Oke, selanjutnya bagian lampiran nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septiana. Terima kasih. Halo, saya Septiana. Saya akan menjelaskan cara untuk membuat lampiran dan juga daftar lampiran. Lampiran itu biasanya berada di paling terakhir atau setelah daftar pustaka atau daftar referensi. Sebelum kita membuat lampiran, kita harus memisahkan antara daftar pustaka dan juga lampiran. Pertama-tama, kita klik layout, lalu breaks, next page. Kalian klik ini. Nah, setelah itu, untuk membuat lampiran di tengah CV, pilih multi-level list, define new multi-level list, klik level to modify itu, nomor 1, link level to style-nya, kita pilih heading 1, level to show in gallery-nya, heading level 1, lalu ini under formatting for number-nya, tulis lampiran,
huruf A ini sudah otomatis karena di sini number style for this levelnya sudah kita pilih ini. Jadi nanti ini akan otomatis. Lalu ini start at-nya kita tulis A. Setelah itu nomor 2, link level to style-nya kita pilih heading 2, level to show in gallery level 2. Lalu include level number from, kita pilih level 1. Number style for this level, kita pilih yang angka ini. Nah, huruf A dan angka 1 ini sudah otomatis. Karena dari input level from-nya kita pilih level 1, yaitu lampiran A ini tadi. Dan juga number style for this level-nya itu kita pilih yang angka ini. Jadi kita tambahkan di tengah sini, titik. Terus kita start at-nya, kita mulai dari angka 1, setelah itu klik OK, karena ini saya sudah ada, jadi ini saya cancel. Oke, kalian klik OK ya. Selanjutnya, kita langsung klik lampiran. Sudah muncul lampiran A, kita klik Enter. Ini tadi di heading 1, lalu heading 2, kita klik. Sudah muncul A1. Setelah itu kita tulis A1 lampiran 1, lampiran A kita isinya adalah pertanyaan kuesioner. Lalu kita masukkan yang menjadi bagian lampiran A kita. Dan muncul selanjutnya di sini kita akan tulis lampiran A1, lampiran 1. Caranya adalah dengan klik references, insert caption, kita pilih ini lampiran. Kalau belum ada label lampirannya, pilih ini new label, tulis di sini lampiran seperti ini, lalu klik OK. Karena ini saya sudah ada, jadi ini saya cancel. Di sini kita tulis lagi lampiran 1 titik pertanyaan kuesioner. Klik OK. Setelah itu tinggal diedit font dan juga lampiran A kita sudah jadi. Nah, lampiran itu biasanya penomorannya juga berbeda. Nah, seharusnya di sini itu A strip 1. Cara untuk membuatnya adalah klik insert, lalu kolom di page number-nya, kita pilih format page number, lalu input chapter number, kita klik centang, lalu kita klik OK. Sudah jadi. Nah, yang menjadi bagian lampiran A1 ini ada 2, dan ini nanti akan otomatis mengikuti lampiran A1 tadi, jadi ini A2. Setelah itu kita buat di sini lampiran B. Lalu heading 2, B1, kita tulis lagi, isinya adalah response. Kita masukkan yang menjadi bagian B2, lampiran B. Kita paste. Sudah jadi. Lalu kita pilih references, insert caption, lampiran 2, response. Klik OK. Kita edit seperti tadi.
Nah, untuk penomoran halamannya juga sudah otomatis mengikuti, jadi tidak perlu diedit lagi. Setelah itu untuk membuat lampiran C, kita pilih layout, breaks, next page. Di sini lalu ke home, lampiran, sudah otomatis lampiran C. Lalu heading 2, C1 adalah foto kegiatan. Setelah itu kita masukkan yang menjadi bagian dari lampiran C. References, insert caption, lampiran 3, foto kegiatan. Kita klik OK. Edit lagi. Dan untuk penomorannya juga sudah otomatis mengikuti. Nah, kita sudah selesai membuat lampiran. Setelah itu kita ke bagian daftar lampiran. Nah, di sini kita ke references, insert tabel of figure. Lalu kita pilih lampiran, kita klik OK. Sudah jadi. Lalu ke daftar isi, update table. Sudah jadi juga. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.